dan misi jejaring yang akan kita bangun di Lombok Utara ini. Yang terhormat Bapak dari Dinas Pariwisata, yang terhormat Ketua Porkom Kabupaten Lombok Utara, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum jejaring CPODI Indonesia yang telah meringankan kakinya untuk datang ke tempat Bumi Tiok Tataduna, di mana Bumi Tiok Tataduna ini baru kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat. Namun insya Allah dengan program-program, dengan semua stakeholder, baik dinas pariwisata maupun dinas-dinas yang terkait dalam konteks kita memajukan pariwisata, khususnya Kabupaten Lombok Utara ini merupakan sinergisitas kita ke depannya. Pengembangan Desa Wisata Indonesia atau JPDWI Bapak Eka Budiasa. Calon makanya, calon kedua jejaring JPDWI Kabupaten Lombok Utara yang sangat sama-sama kita banggakan. Luar biasa, aplaus buat beliau ya. Luar biasa semangatnya beliau ini, gerilya. Sampai saya lihat, saya bangga sama beliau ini karena apa? Hampir banyak anggota kita forum Pokdarwis ataupun Pokdarwis itu ikut di jejaring ini. Ini yang membuat saya luar biasa bangga sekali menjadi bagian daripada jejaring ini. Walaupun itu saya ketua sendiri tidak terlibat secara langsung, namun melihat beberapa anggota kami dan pengurus kami Pokdarwis ikut terlibat di jejaring ini, sudah luar biasa bangga saya dengan jejaring pengembangan desa wisata ini ya. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Memang saya sangat berterima kasih dengan terbentuknya nanti setelah dibukukannya JPDWI ini, karena memang ini adalah mitra kami dari Pokdarwis dan desa wisata di Kabupaten Lombok Utara yang sangat kami harapkan untuk kita sama-sama bersinergi. Jadi satu LSM dan LSM yang lain, organisasi satu dengan organisasi yang lain tidak harus saling baku hantam atau saling rebut kue, tapi kita ingin berinovasi atau bersaing di dalam program. Jadi tidak ada yang namanya kompetitor di situ, yang ada adalah mitra. Kami meyakini itu bahwa Porkom tidak pernah menganggap siapapun organisasi LSM manapun adalah kompetitor. Kami selalu menganggap mereka adalah mitra, karena kami terbuka dengan semua lembaga, baik lembaga yang formal maupun non formal. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah kita ajak kerjasama juga, baik NGO lainnya dan bidang-bidang hukum juga, termasuk ombudsman juga kita selalu libatkan di dalam forum komunikasi kelompok sadar wisata Lombok Utara. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau saya melihat komitmen dan motivasi teman-teman ini, melihat pariwisata ini ibaratnya gadis cantik. Jadi yang namanya gadis cantik berarti banyak yang memperhatikan. Pariwisata sekarang ini seperti gadis cantik, banyak yang memperhatikan. Nah, karena banyak yang memperhatikan, khususnya kita yang ada di Kabupaten Lombok Utara, ini membuat kita di Dinas Pariwisata ini sangat bahagia sekali. Kenapa? Jadi banyaklah teman-teman kita yang kita ajak untuk membangun kepariwisataan yang kita punya di Kabupaten Lombok Utara sebagai bahan referensi bahwa Kabupaten Lombok Utara PAD-nya ini hampir 70% berasal dari pariwisata. Nah, kalau melihat kenyataan itu, maka sudah waktunya sekarang kita menggandeng pikiran kita, menggandeng katakanlah langkah kita untuk bagaimana kemudian dalam kondisi yang sekarang ini kita harus seperti bahasa tadi, bersinergilah kita untuk kembali bangkit, membangunkan dari ketiduran yang cukup lama
pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Diakui ataupun tidak, sekarang ini memang kita sedang, mohon maaf kalau saya katakan tidak salah, kalau kita katakan bangun salah, kalau saya katakan duduk juga salah. Yang jelas bahwa kami, katakanlah di Dinas Pariwisata dan teman-teman yang ada di kelompok sadar wisata dan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Utara yang bergerak di bidang kepariwisataan sudah memulai. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini kita lihat dari bulan September kemarin sampai hari ini, komunikasi antar stakeholder dan pihak-pihak terkait yang ada kaitannya dengan pariwisata sedang kita bangun sampai hari ini sebagai bahan pertimbangan, sebagai referensi kita berkenaan dengan GV WSBK kemarin. Memang pada saat WSBK kemarin, mungkin kalau saya presentasi tidak lebih dari 2% kita dapatkan kemarin, masuk miris sekali. Nah, tetapi sekarang sebagai bahan referensi kita sudah hampir ribuan tamu yang akan mengunjungi 3 Gili. Dan kemarin kami sudah mencoba membangun komunikasi dengan semua pihak di kantor untuk kemungkinan yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan menyambut GP yang akan datang, yang dimulai dari pramusimnya di bulan Maret ini, dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya bahwa saya berharap terutama kepada Bapak Ketua Nadiem Jejaring, seperti yang saya dapat tadi satu kata dari Bapak Ketua Umum, kalau saya bahasakan bahwa jejaring ini dalam konteks bahasa Balinya naya, mengabdikan diri. Nah, oleh karena itu mudah-mudahanlah kata mengabdikan diri atau mewiyata baktikan, katakan dirinya di pariwisata ini, mudah-mudahan bersama kita bisa membangun pariwisata ini ke depan menjadi sebuah landasan kita untuk bisa melakukan sesuatu pada intinya nanti memberikan kenikmatan kesejahteraan kepada semua komponen umat manusia yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Indonesia mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara karena sudah meraih ranking 4 besar di tingkat nasional destinasi atau tujuan atau daya tarik wisata untuk Kabupaten Lombok Utara. Ini sangat kita apresiasi dan saya minta tepuk tangannya yang sangat meriah. Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Satu jawaban Pak Wayan, Pak Kabit. Satu jawaban dari kami Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia untuk Bapak, dan tolong titip sampai kepada Pak Kabis adalah, jawaban kita adalah Desa Lestari Ekonomi Mandiri. Itu jawaban dari kami, Pak. Nah, yang kami hormati Pak Wayan yang mewakili Bapak Kepala Dinas, yang saya sangat banggakan hadir pada hari ini ada Ketua Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Lombok Utara, dan ada juga staf kepala seksi, ya, salah satu kepala seksi di Dinas Pariwisata juga, Pak, ya, dari pengembangan sadar wisata. Pengembangan sadar wisata luar biasa. Dan yang sangat kami banggakan adalah pengurus Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia Pusat. Boleh izin saya perkenalkan, ada Sekretaris Umum Putu Trisna Dewi, ya.
Beliau adalah sebagai Sekretaris Umum Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia. Selanjutnya hadir juga di tengah-tengah kita Bendahara Umum Ana Agung Istri Setiari. Beliau bendahara umum. Bendahara biasanya harus memegang uang, tapi sampai saat ini hanya uang pribadi yang boleh dipegang. Hadir juga di tengah-tengah kita bidang pengembangan ada Mareta dan Pak Jayen. Nah, beliau mendedikasikan waktu dan pikiran serta yang beliau miliki untuk bagaimana bisa mengabdi melalui jejaring. Jejaring Dewi Kabupaten Lombok Utara yang sudah berkarya, sangat apresiasi dan saya pribadi mengucapkan terima kasih. Yang hadir Sherlock Lombok, Share Love Lombok. Terima kasih. Selamat bersinergi dengan Jejaring Dewi. Baik, jawaban kami sudah jelas. Desa Lestari Ekonomi Mandiri. Dan pada hari ini izinkan Pak Kabid kami menyampaikan beberapa hal. Sebelum kami mengukuhkan Ketua dan Pengurus Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia Kabupaten Lombok Utara, perlu kami sampaikan bahwa proses pengukuhan ini sudah melalui mekanisme sesuai dengan anggaran dasar kami, yaitu yang pertama ada surat mandat, sehingga dari mandat itu ada hak oleh penerima mandat atau mandataris melakukan pertemuan untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang akan peduli untuk membangun desanya. Dari pertemuan itu akhirnya ada berita acara penyusunan kepengurusan lah terjadi pada saat itu. Begitu terjadi penyusunan kepengurusan yang disertai dan didasari dengan berita acara pembentukan, kami membalasnya dengan surat keputusan, dan itu sudah dipegang beberapa bulan yang lalu. Karena terbelenggu oleh musuh kita yang paling menarik, yaitu yang bernama COVID-19, maka terhentilah langkah-langkah untuk kita bertatap muka langsung. Dan kami berbangga hari ini kami bisa bertatap muka langsung, dan lebih bangga lagi bisa dihadiri oleh Bapak Kabid yang luar biasa motivasinya untuk mengembangkan Kabupaten Lombok Utara dari bidang pariwisata. Jejaring Dewi ini terbentuk dari rasa gundah kami, dari rasa bagaimana saya setelah sekian tahun berproses pada berbagai organisasi, namun kebanyakan yang saya ikuti, mungkin saya salah masuk organisasi. Justru organisasi ini bukan menjadi partner pemerintah gitu, tapi menjadi momok akhirnya, seolah-olah menjadi oposisinya pemerintah. Mengapa seorang Eka Budiase berani berbicara demikian? Karena apa? Karena ada oknum yang akhirnya berurusan dengan pihak berwajib. Akibat ulah oknum itu mengatasnamakan lembaga itu. Ini fakta. Nah, maka di sini Ketua Umum berpesan kepada Jejaring Dewi, tolong hindarkan hal-hal yang begitu. Visi kami jelas sebagai partner pemerintah. Nanti silakan baca anggaran dasar, dan mungkin juga ketua nanti sampaikan kepada dinas dan kepada pribadi beliau, sehingga beliau tahu visi kita sebagai partner pemerintah, penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis pemberdayaan dan penggunaan teknologi informasi. Lalu apa yang bisa Ketua Umum sampaikan dari tempat yang sangat mulia ini? Yang pertama, kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara yang hari ini diwakili oleh beliau, kami menitipkan, Pak, kami menitipkan Jejaring Dewi ini untuk bisa dimanfaatkan sehingga memberikan manfaat juga kepada masyarakat. Kepada Forkom, karena saya selaku Ketua Umum sangat sering
pemikiran-pemikiran kita itu diminta sebagai masukan oleh Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata, atau di sana kelompok desa wisata kalau di Bali yang banyak terbentuk, sehingga sinergitas ini terbangun dengan nyata. Kami menitipkan jejaring saat ini di Kabupaten Lombok Utara untuk diajak bersinergi.